Topik wawancara kita yang berikut terkait dengan PMI Manggarai Raya Penghargaan Nasional Latihan Gabungan Latgab dan Bakti Sibat 2024. Untuk mengetahui hal ini pendengar di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Thomas AB Hikmat Esos, Pitch Kontingen MI. Kami ulangi, Pitch Kontingen PMI Manggarai Latgab dan Bakti Sibat 2024. Selamat pagi Kak Tommy. Selamat pagi Kakak. Apa kabar pagi hari ini Kak? Oh luar biasa, senang sekali saya akhirnya bisa berbagi lagi di RRI Pro 1. Senang sekali jadi iya berbagi pengalaman. Pengalaman luar biasa, profesiat ya Pak ya? Terima kasih. Ya. Oke, berbagi pengalaman inspirasi juga saat ini untuk pendengar semuanya boleh diceritakan sampai mendapatkan atau meraih penghargaan nasional Latgab dan Bakti Sibat 2024. Sebenarnya apa sih yang dilakukan atau sudah dilakukan oleh PMI Manggarai? Baik, yang pertama kami sangat berterima kasih karena ini adalah sebuah berkat dari kerja-kerja PMI Kabupaten Manggarai, terutama sebagai penggerak di masyarakat. Jadi tema utama kegiatan PMI selama ini itu membangun ketangguhan di masyarakat. Nah, ketangguhan ini jadi mendukung kerjasama kolaborasi antara PMI, kemudian pemerintah dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat dalam membangun kesiapsiagaan ketika terjadi ancaman atau bencana di tengah masyarakat. Dan selama ini PMI selaku penggerak itu sudah hampir 10 desa, bahkan ini sudah hampir untuk tahun ini kami sudah ada sekitar 3 desa lagi yang kegiatan mereka ini itu didukung oleh pemerintah desa. Iya. Jadi kami hadir memfasilitasi, mendorong karena ini juga bagian dari kita untuk sama-sama mendukung program pemerintah berkaitan dengan sustainability development goals. Jadi di sana ada 18 indikator yang berkaitan juga dengan adaptasi perubahan iklim. Sehingga kemarin kami juga pada saat kegiatan di Latgab ini itu ada perubahan yang signifikan untuk penilaian. Dulu 2 tahun lalu kami sudah pernah mengikuti penilaian ini dan kami masih di level pertama. Jadi untuk tahun ini PMI Kabupaten Manggarai selaku penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat aman tangguh bencana itu mengalami peningkatan. Jadi sekarang sudah menjadi tingkat madya, jadi satu level dari tingkat utang. Dan juga kami bersyukur karena apa yang kami lakukan ini, desa-desa yang kami dampingi ini, mereka juga mendapat penghargaan yang sama. Jadi memang mereka baru pertama diikutsertakan. Jadi kami kemarin mengusulkan 5 desa yang kemudian lulus dan mendapatkan penghargaan itu di 3 kelurahan itu di Kecamatan Reo. Jadi kemarin juga menjadi menjadi hal yang luar biasa bagi teman-teman, terutama di kelurahan-kelurahan itu, karena memang mereka diberi apresiasi ini karena sudah ada inisiatif dari pemerintah kelurahannya. Jadi mereka ikut mendukung dengan dana kelurahan, walaupun kita tahu di kelurahan itu dukungan untuk kegiatan pemberdayaan seperti kesiapsiagaan itu sangat terbatas, tapi mereka punya upaya, mereka memasukkan itu dalam perencanaan mereka. Sehingga kemarin mungkin karena ada inisiatif seperti ini, maka mereka juga mendapat penghargaan itu masih di tingkat utama.
Iya, dan ini Pak Tommy, 3 kelurahan binaan PM ini yang melalui program pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat ini mendapat penghargaan juga ya dari Litgab begitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi Mm, ini kemarin mereka eh, kita ajak mereka untuk sama. Jadi teman-teman ini eh, mereka hadir di Latgab itu karena mm, memang ini ajang untuk memberi apresiasi bagi implementer atau pelaksana mm, kegiatan-kegiatan ketangguhan di masyarakat. Jadi mereka terlibat dan mereka mm, berbagi cerita tentang pengalaman mereka membangun ketangguhan di masyarakat. Jadi kebetulan eh, kemarin dari 3 desa itu mereka mewakili kapasitas mereka. Jadi target program kita itu berkaitan dengan eh, aspek pengetahuan itu lebih ke penguatan berkaitan dengan manajemen risiko bencana. mm, Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan livelihood, pengembangan livelihood atau ketahanan pangan. Ketika misalnya masyarakat menghadapi risiko, apa alternatif yang mereka pilih atau mereka lakukan ketika mm, ancaman itu datang. Nah kemarin mereka itu datang dengan pengalaman mereka, maupun dari Kelurahan Reo, mereka itu berbagi cerita tentang uh, perencanaan atau kelanjutan program pasca program. Artinya mereka punya cerita sukses bagaimana mengarusutamakan PRB atau pengurangan risiko bencana ini mm, ke dalam penganggaran kelurahan. Jadi ini tidak gampang, ini artinya bagaimana program itu pasca program kemudian masih harus dilanjutkan. Sehingga kemarin dari Kelurahan Reo itu mereka coba berbagi tentang uh, kesuksesan mereka mengarusutamakan perencanaan ini, kegiatan ini ke dalam perencanaan kelurahan. Jadi tahun ini mereka itu ada dukungan dari kelurahan mm, hingga kegiatan ketangguhan itu mereka sudah bisa mandiri. mm, Kemudian yang satu lagi dari Kelurahan Baru, mereka berbagi cerita ini. Jadi kebetulan berbagi cerita ini dengan seluruh ada 2.000-an peserta. Jadi mm, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok itu. Nah, yang dari Baru dia berbagi cerita tentang pengalamannya mengelola Manggarai Mangrove Center. mm, Jadi berbagi tentang bagaimana eh, mangrove yang tidak dianggap oleh masyarakat bahkan sering jadi tempat untuk mereka mencari nafkah. Nah, sekarang dengan adanya mangrove ini, masyarakat kemudian mulai sadar bahwa penting mangrove dan mereka bisa hidup dengan membuka usaha-usaha di sekitaran MNC. Jadi ini ekowisata. Kemudian yang satu lagi dari Sibat atau Residensial Bencana Masyarakat ini dari Kelurahan Masyarakat, dia berbagi tentang uji coba mereka kemarin membenihkan bibit unggul bawang mm, merah. Kebetulan di Reo ini tantangan masyarakat di sana, sama di Kelurahan Masyarakat, mereka rata-rata petani bawang, tetapi mereka membelinya dari luar bibitan mereka. Hingga kemarin lewat dukungan program mereka coba untuk membibitkan. Ya, memang kemarin belum bisa menampilkan hasil yang luar biasa, tapi pengalaman mereka mencoba. Nah ini kemudian menjadi cerita baik karena memang situasi waktu kita juga untuk membudidayakan benih ini itu terbatas. Tapi itu kemarin pasca program itu mereka masih melanjutkan. iya. Jadi sibat-sibat itu masih melanjutkan. Mm. Iya, jadi Pak Tommy, 3 kelurahan ini, Kelurahan Baru, Kelurahan Reo dan juga Kelurahan Mata Air juga menerima penghargaan latihan gabungan dan juga bakti Sibat 2024 begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Dan ini apakah hanya 3 kelurahan ini yang diberi nanti program pembinaan atau juga nanti menyusul kelurahan-kelurahan Iya, lain, Pak? betul. Jadi ini sebagai informasi kami sudah berjejaring, hampir kemarin kami sudah membangun koordinasi itu dengan 10 desa lain. Jadi kebetulan pendekatan kita ini pendekatan daerah aliran sungai, jadi dari hulu, tengah, hilir. Nah kalau mungkin kemarin kami fokus di 5 desa, nah yang kali ini pasca program itu kami
sudah membangun komunikasi dengan 10 desa di bagian tengah dan di hulu. Bahkan kami memang dalam rencana kami itu untuk mendorong mereka agar 5 tahun lagi itu mereka juga bisa ikut mengusulkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau apresiasi sebagai pelaksana program membangun masyarakat aman dan tangguh. Jadi kita sudah punya 10 desa dan untuk tahun ini itu ada 3 desa yang mereka sudah mengusulkan sudah memasukkan perencanaan itu ke dalam pembiayaan desa. Jadi mungkin November ini mereka sudah meminta kemarin ke PMI untuk melatih untuk membina masyarakat mereka. Jadi kami dari PMI memfasilitasi ada 3 desa itu yang sudah masuk ke kami kemarin untuk diberikan pendampingan. Gitu. Mungkin mereka dari 10 desa ini ya kalau ada kesempatan untuk 5 tahun akan datang kita sudah bisa mengusulkan mungkin bisa lebih banyak lagi desa yang terlibat di kegiatan-kegiatan ketangguhan. Gitu. Oke, apa yang menjadi harapan ya dari kegiatan ini, Pak? Iya, yang pertama kami tentunya berkaitan dengan penghargaan ini itu menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan. Artinya kami ada peningkatan dan pastinya 5 tahun lagi kami berharap bahwa kami bisa masuk ke level pertama. Dan yang kedua dengan penghargaan ini juga kami ingin membagi kepada seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintah, kemudian swasta dan juga masyarakat ataupun perguruan tinggi bahwa kerja membangun ketangguhan tantangan sekarang mungkin hampir semua kita merasakan tentang perubahan iklim dan bagi kita mungkin di sini masih aman-aman saja tantangan itu sudah mulai kita rasa sehingga kami berharap dengan penghargaan ini kerja kolaborasi. Jadi kalau misalnya desa-desa lain sudah berhasil, nah ini bagaimana kita coba untuk menggerakkan hingga desa-desa lain itu bisa melakukan atau mereplikasi hal yang sama. Karena kalau kita lihat di target 2030 SDGs itu dari pemerintah mewajibkan 100% harus tercapai. Sementara kalau lihat di beberapa desa yang kami dampingi itu SDGs mereka belum ada yang di atas angka hanya sedikit saja yang di atas 40%. Artinya dari 18 indikator itu yang berkaitan dengan lingkungan itu ada 6 indikator dan itu rata-rata masih di bawah 10%. Jadi kami berharap dengan PMI sebagai penggerak tingkat media ini kerja kolaboratif atau inisiatif-inisiatif untuk bisa menggabungkan kerjasama ini itu semakin meluas sehingga desa-desa lain, desa-desa yang ada di Manggarai ini yang terutama yang daerah sangat rawan itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi itu harapan kami. Baik. Gitu, Oke, terima kasih Pak Tommy atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Salam dan profesiat ya untuk teman-teman dan juga Pak Tommy semua. Terima kasih banyak Pro 1 RRIND. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Thomas A.B. Hikmat Esos, Pitch Kontingen PMI Manggarai Latgab dan Bakti Sibat 2024 terkait dengan PMI Manggarai Raih Penghargaan Nasional Latgab dan Bakti Sibat 2024.